Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan tentang persepsi individu dan dimensi-dimensi persepsi yang beranggotakan saya Devina Listia Maharani dan rekan saya Sela beserta Sulis. Untuk presentasi pertama, kepada Sela dipersilakan. Yang pertama ada konsep dasar persepsi, yang kedua ada fungsi persepsi, yang ketiga faktor yang mempengaruhi persepsi, ciri-ciri dan macam-macam persepsi, yang kelima ada pengaruh persepsi, kemudian dimensi persepsi, ketujuh indikator persepsi, yang kedelapan contoh persepsi dalam organisasi, dan yang terakhir contoh studi kasus. Next slide, please. Konsep dasar persepsi. Menurut Sati dan Ramaditya 2019, persepsi adalah proses di mana individu mengatur dan menginterpresentasikan kesan-kesan memoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Sedangkan menurut Savitri dan Avani Adam tahun 2022, persepsi adalah proses pemilihan, pengorganisasian, dan menginterpretasikan berbagai stimulus menjadi informasi yang bermakna. Pada contoh konsep dasar persepsi, seperti seseorang bisa mendapatkan persepsi dalam bentuk rasa bangga ketika mendapatkan pernyataan orang lain yang mengakui karya atau prestasinya. Next slide. Fungsi persepsi dalam memberikan respon terhadap suatu objek, baik yang positif maupun negatif. Individu dipengaruhi oleh persepsinya tentang objek tersebut. Setelah individu mengadakan pengamatan dan mempunyai kesan yang baik terhadap suatu objek, maka individu akan memberikan respon yang positif terhadap objek tersebut. Begitu pula sebaliknya. Next slide. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama ada pihak pelaku persepsi. Seseorang individu memandang pada suatu target dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya. Kemudian penafsiran itu dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi itu sendiri. Yang kedua ada objek atau target yang dipersepsikan. Karakteristik di dalam target yang akan diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan seseorang. Next. Ada ciri-ciri persepsi. Yang pertama, pengorganisasian banyak pengalaman. Yang kedua, proses menghubungkan pengalaman masa lalu dengan yang baru. Yang ketiga, proses pemilihan informasi. Keempat, proses teorisasi serta rasionalisasi. Yang kelima, proses penafsiran atau pemberian makna pesan verbal dan nonverbal. Dan yang terakhir, proses interaksi serta komunikasi banyak pengalaman internal dan eksternal. Selanjutnya ada macam-macam persepsi. Yang pertama itu ada external perception atau persepsi yang terjadi karena rangsangan dari luar diri seseorang. Ketika seseorang dihadapkan dengan suatu gambar dan diminta untuk menjelaskan apa arti gambar tersebut, maka masing-masing individu akan menjawab dan menjelaskan gambar tersebut sesuai dengan apa yang dilihat oleh orang tersebut. Dan masing-masing orang mungkin akan menjawab dengan interpretasi yang berbeda, meskipun maksudnya adalah sama. Yang kedua ada self-perception, atau persepsi yang terjadi karena rangsangan dari dalam diri sendiri dan yang menjadi objek adalah diri sendiri. Sebagai contoh, misalnya Anda ditanya apa warna favorit baju Anda. Mungkin Anda menjawab warna biru karena warna tersebut yang paling sering dipakai dibandingkan dengan warna lainnya. Jawaban yang Anda berikan ini berdasarkan perilaku yang sering memakai baju warna biru, bukan berdasarkan analisis yang Anda lakukan terhadap diri sendiri. Next, persepsi dukungan organisasi. Menurut Rhodes and Eisenberger dalam Rusmita dan kawan-kawan tahun 2022 ialah pemahaman yang dimiliki karyawan tentang bagaimana perusahaan mengakui pencapaian yang telah dilakukan oleh karyawan dan mempedulikan kesejahteraan serta kebutuhan para karyawan. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa ketika karyawan merasa perusahaannya menghargai kontribusi dan memberikan hak-hak yang diharapkan oleh karyawan,
maka karyawan akan merasa berkewajiban dan berkomitmen untuk membalasnya dan dengan menunjukkan semangat dalam bekerja dan antusias yang tinggi dalam bekerja. Seperti contoh, apabila karyawan melakukan pekerjaan dengan baik, kemudian perusahaan memberikan pujian atau penghargaan, maka karyawan tersebut akan merasa lebih semangat dan semakin meningkatkan kinerja dalam bekerja. Selanjutnya ada pengaruh persepsi dukungan organisasi terhadap pegawai. Menurut Rosiana dalam Sudaryo 2018, persepsi dukungan organisasi terdapat 3 indikator atau dimensi pengukuran. Yang pertama ada indikator keadilan, yaitu keadilan prosedural yang digunakan sebagai cara untuk menentukan pembagian yang merata terhadap sumber daya karyawan. Keadilan prosedural dibagi menjadi aspek keadilan struktural dan sosial. Aspek struktural mencakup peraturan formal dan keputusan mengenai karyawan. Sedangkan aspek sosial seringkali disebut dengan keadilan interpersonal, seperti bagaimana perusahaan memperlakukan karyawan dengan penghargaan terhadap martabat dan penghormatan mereka. Yang kedua, ada dukungan dari atasan, yaitu pandangan umum karyawan terhadap peran atasan yang melibatkan atasan yang menghargai kontribusi dan peduli tentang kesejahteraan karyawan. Atasan bertindak sebagai agen dari organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan dan mengevaluasi kinerja bawahan. Karyawan pun melihat orientasi atasan mereka sebagai indikasi adanya dukungan organisasi. Seperti contoh, dalam melakukan sebuah pekerjaan, karyawan mengharapkan atasannya mengarahkan secara spesifik. Maka para atasan diminta untuk memperhatikan cara pemberian tugas atau arahan yang rinci agar mudah dipahami oleh bawahan. Hal ini dapat dikatakan sebagai salah satu dukungan organisasi dari atasan yang dilakukan kepada karyawan. Yang ketiga, ada penghargaan dari organisasi dan kondisi pekerjaan, yaitu merupakan segala macam bentuk penghargaan dari perusahaan yang diberikan kepada karyawan antara lain gaji, promosi, program pengembangan karyawan, keamanan kerja, otonomi, stres kerja, dan ukuran organisasi. Seperti contoh, pegawai marketing yang mampu memenuhi target penjualan diberikan bonus atau kenaikan gaji dari perusahaan. Hal ini merupakan bentuk dukungan dari perusahaan atas pencapaian kerja yang telah dilakukan oleh karyawan tersebut. Next slide. Selanjutnya ada dimensi persepsi. Menurut Duyanti dan Jati tahun 2019, dimensi persepsi sebagai berikut. Yang pertama ada dimensi evaluasi. Dimensi evaluasi yaitu penilaian untuk memutuskan sifat baik atau buruknya seseorang, disukai atau tidak disukai, positif atau negatif pada orang lain. Misalnya seseorang menanyakan tentang sifat dirinya kepada Anda, maka Anda akan menentukan penilaian baik buruknya sifat orang itu berdasarkan apa yang Anda lihat dan amati. Bisa saja dinilai dari kebiasaan atau perilaku orang tersebut. Yang kedua ada dimensi potensi, yaitu kualitas dari orang sebagai stimulus yang diamati, kuat atau lemah, sering atau jarang, jelas atau tidak jelas. Misalnya seperti arahan atau penjelasan dari atasan. Karyawan bisa memberikan persepsi yang baik kepada atasan apabila pemberian arahan tentang suatu pekerjaan jelas dan terperinci. Sebaliknya, apabila atasan memberikan arahan yang tidak jelas atau sulit dipahami, maka akan berdampak pada persepsi yang kurang baik dari karyawan. Yang ketiga ada dimensi aktivitas, yaitu sifat aktif atau pasifnya orang sebagai stimulus yang diamati. Misalnya pada suatu divisi terdapat beberapa orang karyawan. Karyawan A sering bertanya apabila merasa kesulitan dalam mengerjakan pekerjaan dan juga sering memberikan informasi yang penting dan bermanfaat kepada pegawai lainnya. Sedangkan karyawan B tidak bertanya apabila mengalami kesulitan. Maka persepsi kita terhadap karyawan A adalah memiliki sifat aktif, sedangkan karyawan B lebih cenderung pasif. Next. Selanjutnya ada indikator persepsi. Menurut Walgito, dalam Sari dan Ramaditya tahun 2019, indikator persepsi adalah sebagai berikut. 1. Objek yang dipersepsi. Rangsangan atau objek tersebut diserap atau diterima oleh panca indera. Gambaran tersebut dapat tunggal maupun jamak tergantung objek persepsi yang diamati. Yang kedua, ada alat indera dan saraf. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi seorang. Yang ketiga, ada perhatian, yaitu merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas. Selanjutnya, persepsi dalam organisasi
organisasi, yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi, kemudian menetapkan berbagai alternatif yang dianggap paling rasional dan sesuai dengan lingkungan organisasi, menurut Diana pada tahun 2013. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.